Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 3, subtema 1 pada pembelajaran kedua. Nah, bagaimana kabar anak ibu pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat ya nak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita amati benda yang ada di dalam layar HP-mu saat ini. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Nah, benda apa saja yang ada pada gambar, nak? Ya, ada lemari, ada kursi, pensil, meja, kursi, dan rak, ya. Ini adalah benda-benda yang terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu. Maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Jadi anak-anak, kayu itu adalah bagian dari pohon yang bisa kita olah. Nah, sehingga membentuklah benda-benda seperti yang kita gunakan pada saat ini ya anak-anak. Nah, perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut memulai proses yang berbeda. Nah, pertama pohon itu kita tebang terlebih dahulu. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan ya. Ingat namanya kayu gelondongan atau biasa disebut log. Nah, itu adalah batang pohon yang sudah ditebang, namanya log atau kayu gelondongan ya anak-anak. Nanti log itulah yang kita kirimkan dan kita gunakan ke pabrik dengan angkutan khusus seperti truk melalui darat dan kapal melalui sungai. Nah anak-anak, jadi kayu itu adalah bahan dasar benda ya. Berdasarkan wacana tersebut, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Nah tadi sudah kita hitung ya, 2 hingga 4 minggu. Lalu apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Apa kelemahan bendanya? Lalu tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Tentunya anak-anak ibu bisa menjawabnya ya, karena sudah ibu terangkan. Nah, kamu telah membaca juga cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Sekarang kita tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan tadi ya anak-anak. Nah, berarti ada 4 ya pembuatan benda-benda itu. Gambarnya. Nah, kita tunggu apakah gurumu meminta untuk menuliskan jawabannya. Sekarang kita lihat, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu?
Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah tersedia. Nah, jika anak-anak ibu mempunyai benda-benda di sekitar rumahnya yang terbuat dari kayu, silakan anak-anak ibu buat di sini, nak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 benda atau lebih boleh. Lalu buatlah kegunaannya. Contoh, ibu buatkan kursi. Kursi adalah kegunaan bendanya untuk duduk. Nah, gitu ya anak-anak. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hujan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hujan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, mari kita bermusyawarah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, untuk itu anak-anak ibu boleh bermusyawarah dengan orang tuamu atau dengan kakak dan sepupumu di rumah. Atau jika ada temanmu yang di rumah belajar bersama, boleh ya anak-anak. Kita musyawarahkan jawaban dari 3 soal berikut ini. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, tadi kita sudah membaca tentang penebangan liar. Bagaimana kira-kira anak-anak ibu untuk mengatasi orang-orang yang suka menebang liar tersebut? Lalu apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Tentunya banyak pohon yang habis. Lalu apa? Hutan kita akan gundul. Ya ini sudah ibu bantu menjawabnya. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Nah, ada yang disebut dengan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Ada lagi caranya ya anak-anak. Boleh anak buat reboisasi, lalu boleh buat yang lain. Nah, kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman bawah ini. Nah, apakah musyawarah yang dilakukan secara berjalan lancar? Apakah semua teman memberikan pendapatnya? Apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Nah, ini kita ganti dengan orang tua ya. Karena kita belajar di rumah. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Jadi anak-anak, dengan bermusyawarah kita dapat menghasilkan keputusan yang baik sekali. Keputusan yang dihasilkan secara bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Ya, tentunya kita akan gegabah ya mengambil keputusannya. Ayo kita diskusikan bersama temanmu mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Nah, mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara menangkap dan melempar bola yang benar. Nah, ini adalah gerakan dasar dalam melempar anak-anak. Yang pertama, jangan lupa kita lakukan kuda-kuda ya. Kaki kiri kita ke depan atau kaki kanan kita yang ke depan. Kakinya sebelah lagi di belakang. Lalu kita lemparkan bolanya. Gerakan dasar melempar bola bisa kita perhatikan pada gambar. Nah, kemudian ada gerakan kombinasi atau melempar dan menangkap. Ini melempar, kita melempar boleh dengan ke atas atau ke samping, ke depan. Sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu, lakukanlah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain. Nah, ini tentunya kegiatan olahraga ya anak-anak. Ya. Nah, kegiatan ini bisa kamu lakukan
di rumah, bisa saat ini ataupun pada hari Senin ya anak-anak, dengan kegiatan melempar bola. Nah, kegiatan bersama orang tua kita pada hari ini adalah perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari kayu. Kemudian diskusikan bersama orang tua tentang cara perawatan benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, sekian pembelajaran kita anak-anak pada hari ini. Semoga anak-anak ibu mendapatkan pembelajaran ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.